Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, serta karyawan staf dan anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan upacara pada pagi hari ini dengan insyaallah sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 kunci kesuksesan bagi seorang pelajar untuk meraih kesuksesannya. Apa itu? Yang pertama, rajin beribadah. Tentu bagi seorang muslim, sholat 5 waktu adalah yang terutama. Jika kita ingin meraih kesuksesan, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak ada ceritanya orang yang sukses tanpa rajin beribadah, tanpa sholat 5 waktu. Lalu, Pak, di sana ada orang kaya raya tapi tidak rajin beribadah. Bagaimana? Jawabannya, itu mungkin hanya suksesnya sementara atau suksesnya hanya sebatas kaya, atau hubungannya dengan keluarganya, hubungan dengan orang tuanya, anak-anaknya, itu tidak mencerminkan kesuksesan itu sendiri. Tentunya ini adalah kesuksesan yang tidak hakiki. Kemudian yang kedua, birrul walidain, yaitu taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Perlu kita ketahui anak-anak, restu dan ridho orang tua adalah sangat berpengaruh bagi kesuksesan kita kelak nanti. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita membantah orang tua, melawan orang tua. Dan selagi masih ada kesempatan yang orang tuanya masih ada, maka manfaatkanlah kesempatan itu untuk berbakti dan mencari restu orang tua. Dan bagi orang tua yang telah tiada, bisa kita mendoakannya. Insya Allah doa kita akan tersampaikan, karena doa anak soleh itu termasuk pahala jariah, pahala yang terus mengalir meskipun itu telah tiada. Yang terakhir, kunci kesuksesan yang penting adalah kita rajin belajar dan terus belajar. Semangat belajar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena percuma kita sudah sholat 5 waktu, sholat, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, tapi kita hanya malas-malasan saja. Kita hanya berhenti di titik itu. Kita tidak mau berkembang. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum tanpa kaum itu berubah dengan sendirinya. Pada intinya, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau bersungguh-sungguh atau hanya malas-malasnya saja? Maka selagi kalian masih duduk di bangku sekolah, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu masih terbuka lebar bagi kalian. Sekali lagi saya sampaikan, rajin belajar, taat kepada orang tua, birrul walidain, dan yang terakhir, rajin belajar, semangat belajar, sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau maupun perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakan dalam hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anak, rajin belajar. Lianna ar-rizalul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini, pemuda untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalaya, yang terhormat Bapak Ibu guru, staf, karyawan, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menyanyikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting mengenai tema yang sangat serius dan relevan bagi kita semua, yaitu bahayanya bullying. Anak-anakku sekalian, bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau mengganggu orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Bullying bisa berupa memukul, mengejek, mengucilkan, atau bahkan menyebarkan rumor yang tidak-tidak. Bullying juga bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah kita ini. Dampak bullying sangat besar. Coba kita bayangkan, korban bullying setiap harinya sering merasa cemas, takut, bahkan mengalami trauma yang cukup dalam. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa jenis bullying yang harus kita hindari dan waspadai. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik adalah kekerasan fisik, yaitu memukul, mendorong, menginjak, atau sesuatu kekerasan fisik lainnya. Yang kedua ada bullying sosial. Bullying sosial yaitu mengejek, mengucilkan, atau menyebarkan rumor-rumor yang tidak-tidak tentang mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk membenci orang tersebut. Yang ketiga ada bullying verbal. Bullying verbal yaitu menghina, mengejek, mengatakan kata-kata kasar terhadap seseorang tersebut. Dan yang terakhir ada cyberbullying, yaitu bullying dengan menggunakan media sosial. Misalnya mengintimidasikan orang untuk membenci atau menyebarkan hoax yang berupa di media sosial. Maka dari itu kita harus menghindari bullying tersebut. Serta jika kita melihat atau mengalami bullying tersebut, kita jangan ragu untuk melaporkan bullying tersebut. Di sini saya sebagai guru mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Anak-anakku sekalian, kita tidak boleh membuli, karena bullying adalah perilaku yang tidak baik, serta kita harus menjadi pribadi yang menolak keras bullying, karena itu adalah suatu kejahatan yang mulai dari kecil itu. Anak-anakku sekalian, berikut adalah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Madura Karawang, Bapak Ahmad Yusani, dan yang saya hormati jajaran wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru serta para staf yang berbahagia, serta siswa dan siswi Madura Karawang kelas 10, 11, dan 12 yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada pagi hari ini, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kami dapat berkumpul di lapangan upacara dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada siswa dan siswi dan para petugas upacara hari ini kelas 10 IPA 1 yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Baik,
banyak Ibu sampaikan pada upacara kali ini, Ibu ingin mengingatkan kepada siswa dan siswi Mandua Karawang bahwasannya kerapihan dan kebersihan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Mengapa sih kerapihan dan kebersihan itu merupakan aspek penting dalam kehidupan? Ada yang tahu tidak? Karena betul. Karena kerapihan dan kebersihan itu adalah cerminan kita sebagai siswa, dan bagian dari tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Kita sebagai siswa harus menjaga lingkungan dan kebersihan kita dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan umum, apalagi di lingkungan sekolah. Seperti yang sangat disayangkan, Ibu melihat barisan belakang masih banyak sekali yang tidak memakai topi, yang tidak memakai dasi, yang bajunya masih dikeluarin, terus bajunya dimasukin hanya sebelah. Itu kan tidak mencerminkan karakter kita sebagai siswa dalam pelatihan tersebut. Jadi dari situlah mari kita bersama-sama untuk melakukan dan menjaga kebersihan dalam lingkungan kita, terutama dalam lingkungan sekolah. Apa saja sih kebersihan yang harus kita jaga di lingkungan sekolah? Ada yang tahu tidak? Ya. Ketika kita memasuki ruangan kelas, kalau misalkan kita melihat ruangan kotor, apakah kita bakal diam saja? Tidak kan? Kita harus membersihkannya. Karena kalau kita belajar dalam ruangan yang kotor, belajar dalam ruangan yang tidak bersih, apakah pembelajaran bakal terasa nyaman dan tentram dan kondusif? Kan tidak. Maka dari itulah, mari kita terapkan pada diri kita bahwasannya kerapihan dan kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus membersihkannya, kita harus menjaganya dan melestarikannya. Anak-anakku sekalian, kebersihan juga berhubungan erat dengan kesehatan kita. Kalau misalkan kita dalam lingkungan yang tidak bersih, kita bakal terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena itu, mari kita berkomitmen untuk membersihkan lingkungan kita dan menjaga lingkungan kita. Sebelum Ibu mengakhiri amanat Ibu ingin mengajak seluruh siswa-siswi Mandua Karawang untuk berkomitmen selalu melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Akhir dari amanat Ibu mengajak seluruh siswa-siswi Mandua Karawang untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan jajaran guru yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan amanat tentang kedisiplinan. Anak-anak yang saya cintai, ada yang tahu kedisiplinan itu apa? Disiplin adalah sikap patuh terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Mengapa disiplin itu penting untuk para siswa? Karena yang pertama, kedisiplinan itu membantu prestasi siswa dalam meraih cita-citanya. Karena jika seseorang siswa memiliki karakter yang disiplin, pasti dia itu bisa meluangkan waktu dan mengatur waktunya yang baik. Kedua, disiplin itu membentuk karakter yang baik. Jadi disiplin itu dapat membuat siswa itu lebih bertanggung jawab atas waktu dan tugas yang telah diberikan oleh sekolah. Dalam kelas juga dia bisa memfokuskan diri terhadap pembelajaran yang telah diberikan oleh sekolah. Jadi dalam kata lain, disiplin itu
membuat proses dalam pembelajaran itu lebih efektif dan lebih tertata. Ketiga, disiplin itu dapat menentukan masa depan yang lebih cerah karena pasti di dunia pekerjaan itu tidak ada atasan yang menyukai karyawannya yang tidak disiplin. Dan bagaimana sih caranya agar siswa itu memiliki karakter yang disiplin? Pertama, ibu dan guru-guru juga perlu menjadi contoh baik bagi siswa agar siswa itu termotivasi memiliki karakter yang disiplin. Yang terakhir, sekolah juga penting untuk menerapkan peraturan yang tegas agar para siswa bisa menjadi pribadi yang disiplin. Jadi kalau misalnya kalian ada yang telat, pasti sekolah itu harus membuat aturan yang tegas agar siswa itu tidak telat lagi. Jadi mulai saat ini, marilah kita menumbuhkan karakter disiplin di dalam diri kita. Karena disiplin akan dapat menjadikan masa depan kita yang lebih cerah. Mohon maaf bila ada perkataan ibu yang tidak berkenan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya berada dalam diri ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7, dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan, banyak kesalahan, Bila ada kurang